Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang kami sapa dalam nama-Mu Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami selalu merasakan cinta kasih, pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kalau pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami Jemaat GKU Bintaro Jaya untuk datang beribadah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati Bapa setiap jemaat yang sudah bersedia, yang mau beribadah kepadamu pada hari ini. Demikian juga Tuhan berkati hamba-hambamu yang akan melayani pada hari ini, khususnya akan berdoa buat Ibu Pendeta Iren Tetelepta yang akan bawakan kebenaran firman, Bapak Penatua Cakaria Sembiring yang akan memimpin liturgi, Ibu Penatua Lucy Satir yang akan memimpin persembahan syukur dan warta. Demikian juga dengan pemusik, prokantor, dan multimedia yang kami pakai. Tuhan berkati Bapa biar semuanya itu boleh berjalan dengan lancar. Ampuni dan sucikan kami Bapa agar supaya kami layak untuk datang beribadah kepadamu. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada ibadah kita hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Tema kita pada ibadah hari ini adalah sukacita dalam perlindungan Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 31 ayat 1-5 dan ayat 15-16 dengan tujuan umat mengalami sukacita dalam perlindungan Allah. Hari ini kita dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Jemaat diam sejenak untuk bersaat teduh. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Keesaan 481, bait 1 dan 2, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats pembimbing yang mendasari ibadah kita pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Saudara-saudara jemaat, sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab beginilah firman Allah, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-7 yang demikian berita anugerah dari Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 28. Demikian firman-Nya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu, dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Mazmur 31 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan,
kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita hitung dari terakhir kali kita ibadah bersama di Gedung Gereja Immanuel, saya ingat itu tanggal 15 Maret. Maka mulai tanggal 22 sampai hari ini terhitung sudah 7 minggu ya. Tepat hari ini 7 minggu kita melakukan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan situasi ini akan berakhir. Walaupun kemarin kita sudah melihat selebaran, ada prediksi, ada kemungkinan yang dibuat oleh pemerintah bahwa pada bulan Agustus nanti situasi akan aman, akan normal, semua kegiatan akan berjalan sebagaimana biasa, keadaan menjadi normal kembali. Tetapi lagi-lagi itu hanya sebuah prediksi. Itu hanya sebuah kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang pasti saudara, yang namanya kemungkinan prediksi itu tidak memberikan kepastian harapan kepada kita. Sehingga di situasi yang tidak menentu, yang tidak ada satu orang pun bisa tahu kapan situasi ini akan berakhir, kita berulang kali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita, mengingatkan kita, sekaligus meneguhkan kita untuk kita tetap berpegang pada firman Allah. Karena hanya di dalam firman kita bisa memandang segala sesuatu yang terjadi dengan cara pandang yang benar. Beberapa minggu mulai dari setelah Paskah kita membahas satu tema, yaitu tentang sukacita. Waktu sharing ada banyak orang yang berkata begini, Bu Pendeta, ternyata bahas sukacita itu tidak mudah. Mudah untuk dibahas tetapi tidak mudah untuk dialami. Karena bagaimana saya bisa bersukacita di tengah situasi yang tidak menyenangkan? Bagaimana saya bisa bersukacita di tengah duka cita? Berulang kali Bapak Ibu Saudara kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sukacita orang percaya yang adalah pekerjaan roh di dalam hidup kita itu tidak tergantung pada situasi apapun. Karena sukacita itu datang dari Tuhan. Tuhan berikan itu kepada kita. Tapi itu akan dialami oleh orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang punya keintiman hubungan dengan Tuhan, maka ia akan mengalami sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Saudara, mungkin saya akan menjelaskan sukacita yang dimaksudkan di sini bukan bicara tentang perasaan hati yang senang terus, yang berbunga-bunga, ya, yang tidak mengalami masa-masa yang bisa dikatakan tidak menyenangkan atau tidak mengenakan. Sukacita yang dimaksud di sini bukan hal yang terus membuat kita tertawa. Mana mungkin kita berhadapan dengan situasi ini melihat orang yang terpapar, orang yang mengalami banyak penderitaan dan kita tertawa. Bukan itu konsep sukacita yang kita bahas selama ini. Sukacita bukan kita melupakan apa yang sedang kita alami.
Tetapi sukacita artinya kita mengalami rasa tenang, aman, dan nyaman karena ada kepastian pengharapan yang datang daripada Tuhan, yang itu membukakan mata rohani kita untuk memandang segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan, dengan cara pandang yang benar. Dan orang yang mengalami sukacita, kalau punya iman yang menyelamatkan, kalau dia punya iman yang kuat dan memiliki tempat berpijak yang kokoh. Saya ingat Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang orang yang membangun rumah. Yesus katakan dalam Injil Matius, orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika datang hujan dan banjir, rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Tetapi orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Ketika datang hujan dan banjir, maka rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yesus memberikan perbandingan orang bijaksana dan orang bodoh. Dan orang bijaksana adalah orang yang punya iman yang kuat. Dia mendengar dan dia melakukan firman Tuhan. Itu sama seperti dia mendirikan rumahnya di atas batu karang. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan masalah hujan atau banjir. Persoalannya bukan bencana, bukan hujan atau banjir, bukan masalah virus corona atau situasi yang tidak menyenangkan. Tapi persoalan yang harus kita hadapi adalah di atas dasar apakah iman kita sebagai anak-anak Tuhan dibangun. Apakah kita membangun hidup kita di atas batu karang atau pasir? Atau dengan kata lain kita membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan yang menjanjikan kepastian? Atau di atas segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, hikmat-hikmat dunia yang tidak memberikan kepastian apapun kepada kita. Sampai akhir hidup kita manusia, Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah lepas dari persoalan. Sampai akhir hidup kita, kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita berdiri di atas batu karang yang teguh, firman Allah, Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan, maka kita akan kuat, tidak goyah oleh apapun. Dan kekuatan itu akan membawa kita untuk mengalami iman yang menyelamatkan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, tanggal 15 Maret ketika saya menyampaikan firman Tuhan, dan kita beribadah bersama di gereja, dan saat itu isu tentang wabah atau pandemi COVID-19 ini mulai mewabah, mulai santer kita dengarkan. Saya ingat saya sampaikan kepada Bapak Ibu, hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Kalaupun saudara, kalaupun kita terpapar virus ini, hidup kita tidak berubah, tetap ada dalam tangan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di atas dasar iman yang seperti ini, kita tidak mudah mengatakan, tidak mudah mengucapkan kalimat bahwa orang yang terpapar virus COVID atau virus corona ini, orang yang meninggal karena COVID-19 ini adalah orang yang malang, adalah orang yang mengalami nasib buruk. Tidak demikian. Selama mereka meninggal dalam Tuhan, itu adalah keuntungan. Ini yang harus menjadi kekuatan bagi kita menghadapi situasi apapun. Kenapa? Karena pijakan kita jelas. Kita dibangun, kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Allah. Inilah yang dialami oleh Daud dalam perikop pembacaan kita tadi. Kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan ya, pasal 31 ini, kita akan mendapat sebuah gambaran bahwa apa yang dialami oleh Daud itu bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Kalau kita baca beberapa bagian ayat, contoh ayat yang ke-10, Daud katakan, aku merasa sesak, merana jiwa dan tubuhku. Hidupku habis dalam duka.
kekuatan merosot, tulang-tulang menjadi lemah. Bahkan ayat 13 dia katakan, aku hilang dari ingatan seperti orang mati. Saudara, sebuah ungkapan yang keluar dari hati yang begitu merana dan terluka. Karena memang pada saat Daud menuliskan Mazmur ini, diperkirakan atau dalam tafsiran dikatakan, itu dituliskan oleh Daud pada saat dia berada dalam kejaran Saul yang berniat untuk membunuhnya. Pergumulan Daud sepertinya tidak ada kepastian akan terselesaikan dengan baik. Namun yang menarik adalah di atas semua jeritan dari seorang Daud, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap berdiri di atas batu karang yang kokoh itu, yaitu Allah yang ia sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 1 Daud katakan, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan. Hari ini saya akan membagi ada 3 nilai kehidupan Daud, ya, yang itu menjadi hal yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Hal pertama yang kita belajar dari pemazmur Daud ini, dari ayat 1 tadi dikatakan Daud mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Dia percaya kepada Allah. Bahkan ayat 15 katakan dia tidak hanya percaya, tapi dia mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ayat 15 Daud katakan, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Daud mengakui kedaulatan Tuhan penuh atas hidupnya. Sehingga ia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat membebaskan dia dari ancaman musuh. Apa dampaknya saudara? Pada waktu Daud mengakui kedaulatan Tuhan, dia tidak melakukan perbuatan dosa. Dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Daud tidak melakukan dosa itu terbukti ketika dia tidak membunuh Saul, meskipun dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi itu tidak Daud lakukan. Dia membiarkan Saul hidup karena alasan Daud, dia tidak akan menyentuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar ketika Daud mengakui kedaulatan Tuhan, dia hidup dalam ketaatan. Ketaatan adalah satu nilai yang harus kita miliki ketika kita ingin mengalami sukacita dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita belajar kisah Raja Daud, sepanjang perjalanan hidupnya, satu nilai ini mewarnai kehidupan Daud. Taat pada kehendak Allah. Kalau Bapak Ibu baca, di situ dikatakan cuma ada satu saja kesalahan Daud, yaitu ketika dia mengambil istri Uria, yaitu Batseba. Tapi selain daripada itu, dia dikenal sebagai raja yang taat pada kehendak Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar, nilai yang diberikan oleh Daud melalui Mazmurnya adalah dalam ayat yang ketiga, ketika Daud katakan, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Bapak Ibu Saudara, di sini kita mendapat gambaran bahwa Daud mengakui kebesaran Allah dan dia punya keakraban, kedekatan, punya relasi yang intim dengan Allah. Karena di sini Daud memberikan penggambaran Allah itu seperti manusia. Ketika dia katakan, sendengkanlah telingamu kepadaku. Daud tahu bahwa hanya Allah yang ia percaya yang sanggup memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang ia hadapi. Bapak Ibu Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman kita dengan Tuhan, itu adalah langkah yang sangat tepat agar kita tetap berada dalam sukacita meskipun kita sedang berduka cita. Saat ini mungkin kita diminta untuk menjaga jarak satu dengan yang lain,
supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi di tengah situasi ini Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk kita tidak menjaga jarak dengan Dia. Kita membangun keintiman, keakraban kita dengan Tuhan. Sesuatu yang mungkin selama ini tidak kita sadari dan tidak menjadi prioritas dalam hidup kita. Saya kira Bapak Ibu punya banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, banyak kesempatan bagi kita untuk membangun mesbah keluarga. Kalau kemarin ketika ditanya kenapa tidak bangun mesbah, kami nggak punya waktu. Kerja, sibuk melakukan ini itu. Tapi saat-saat seperti ini, Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita. Kalau kemarin alasannya waktu, maka sekarang aku berikan waktu itu bagi kamu untuk mendirikan mesbah di mana Tuhan dipermuliakan di atas mesbah itu. Dan hal yang ketiga yang dapat kita pelajari, yaitu dari ayat 3b sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara kita belajar sebagaimana Daud sebagai raja mengakui otoritas Allah dengan sangat hebat. Dia raja, tapi dia akui otoritasnya Allah. Daud saat itu punya pasukan tempur yang tidak terkalahkan. Ya. Kalau kita ingat, ya, ada 400 orang yang mengikuti dia, ya, yang ketika dia berada di Gua Adulam, dan mereka menjadi pasukan tentara yang tidak terkalahkan. Daud punya itu semua. Dia bisa pakai kekuatannya untuk mengalahkan musuh. Tetapi dia mengakui otoritas Allah. Maka Daud berkata, Tuhanlah gunung batu, kubu pertahanan, tempat perlindungan. Apa artinya bagi kita? Nilai yang ketiga yang Daud memberikan adalah dia punya kerendahan hati, menempatkan dirinya di bawah otoritas Tuhan, menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Karakter kerendahan hati, yaitu dengan mengakui otoritas Tuhan atas hidup kita. Itu juga adalah langkah yang harus kita tempuh untuk kita mengalami sukacita dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 nilai ini menjadi pelajaran penting bagi setiap kita di tengah situasi yang sedang kita hadapi yang tidak menentu sampai hari ini. Yang pertama, ketaatan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nilai yang kedua adalah bagaimana kita membangun relasi, keintiman kita dengan Tuhan di tengah situasi ini. Dan yang ketiga, tetap memiliki kerendahan hati, mengakui keberadaan Tuhan, otoritas Tuhan penuh atas kehidupan kita. Maka kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Ketika 3 hal ini ia miliki di dalam kehidupan iman Raja Daud, meskipun keadaannya belum berubah. Bapak Ibu kalau lihat, ketika dia menuliskan Mazmur ini pun keadaan itu belum berubah. Tetapi Daud mengalami sukacita. Ayat 8 membuktikan bahwa ketika Daud berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Pada waktu Daud menuliskan ini, dia belum mengalami masa-masa menyenangkan atas setiap persoalan. Tapi dia katakan, dia akan tetap bersukacita, bersorak-sorak karena kasih setia Tuhan. Daud tetap memilih untuk beriman, meskipun masalah yang ia hadapi belum selesai. Karena dia percaya satu hal, Tuhan adalah tempat perlindungan. Biarlah ini pun menjadi bagian dari perjalanan iman kita, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Meskipun sampai hari ini persoalan yang kita hadapi belum terselesaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar hari ini dari pemazmur Daud, bahkan yang juga kami dapatkan, kami lihat secara nyata dalam kehidupan Tuhan Yesus,
di mana ketaatan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan memiliki kerendahan hati adalah 3 nilai yang harus kami miliki agar kami tetap mengalami sukacita dalam perlindungan Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan firman ini dalam hidup kami, secara khusus tengah situasi yang sedang kami hadapi, agar kami boleh menjadi terang di tengah kegelapan. Kami boleh mendatangkan damai sejahtera di tengah orang-orang yang tidak berpengharapan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucap pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama persembahan kita. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Haleluya, karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Kitab Bilangan pasal 18 ayat 29. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan kita dapat melalui scan QR atau transfer melalui bank rekening GKO. Jemaat, sambil persembahan diedarkan, marilah kita menyanyi dari Kidung Keesaan 517, bait 1 dan 2. Thank you.
yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk beberapa pokok warta jemaat yang sudah share di tangan Bapak Ibu sebelumnya. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat beribadah, walaupun kita hanya melalui media elektronik online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Dia. Kegiatan sepekan, kegiatan kategorial dan non-kategorial, DSS, PW, Pelpri, dan pemuda semua bertempat di rumah masing-masing. Secara online dengan teknologi komunikasi, aplikasi WA, Zoom, Skype, dan aplikasi-aplikasi sejenis rekaman firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa setiap hari Senin pada tanggal 11 Mei 2020 jam 19.30, pelayan firman Bapak Winfried Nainggolan. Pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, persiapan majelis jam 19.30, pelayan firman Penatua Rudi Anton. Pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, kebaktian Pelpri jam 19.30, pelayan firman Pendeta Marta Ulina. Pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, kebaktian PW jam 17, pelayan firman Pendeta Marta Ulina. Jemaat dimohon untuk berpartisipasi kehadirannya dalam kegiatan-kegiatan gerejawi ini. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Diaken Melani Sibarani, Saudara Meteo Kulit, Bapak Irfan Nusantara Lubis, Saudari Naomi Deogra Naftali, Ibu Evelyn Sianipar, Adik Mebi Simamora, Saudari Lydia Herawati, Ibu Dikta Marbun, dan Saudari Ita Florencia Sihotang. Hadiah firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumuman, seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya tetap dihimbau untuk berisolasi mandiri di rumah, taati PSBB, hindari pergi keluar, menjaga masing-masing anggota keluarga sampai meredanya situasi. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak dari pasangan Bapak Maradona Suripati dan Ibu Bravna Faswani. Pada hari Jumat 1 Mei 2020 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Panglima Polim dengan nama Sergio Amardip Suripati. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat atas kelahirannya. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Selasa 5 Mei 2020 pukul 6.37 menit, almarhumah Ibu Ramina Simbolon pada usia 74 tahun dan telah dimakamkan pada hari Rabu 6 Mei 2020 di Ramunia, Sumatera Utara. Beliau adalah ibu dari Bapak Robertus Sihotang. Seluruh majelis jemaat GKO Bintaro Jaya turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah warta untuk hari ini.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur, kami memuji memuliakan Tuhan. Karena Bapa menyertai kami sampai dengan hari ini. Meskipun kami masih beribadah melalui media online ini Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan menaungi setiap kami. Keluarga demi keluarga yang hari ini menyatukan hati datang kepada Tuhan di dalam ibadah minggu pagi ini. Mari Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami sungguh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu Engkaulah gunung batu keselamatan kami, kota benteng perlindungan kami. Di dalam tangan-Mu kami aman ya Tuhan. Maka biarlah setiap keluarga kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Lalu sampai hari ini Tuhan, kami masih bergumul dengan kehidupan keluarga kami, masalah-masalah di tengah keluarga kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan kami menyatukan hati kami. Kami mau datang menyerahkan kehidupan pergumulan kami pada Tuhan. Mbak berdoa bagi setiap kepala keluarga. Hikmat Tuhan ada pada mereka. Sehingga segala kebijakan yang diambil biarlah itu semua untuk pemulihan keluarga kami. Begitu juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Tuhan berikan hikmat dalam kami mengelola berkat Tuhan. Agar kami lakukan itu semua dengan bertanggung jawab. Kami melayani suami dan anak-anak kami dengan penuh sukacita. Akan kami yang berjuang seorang diri baik sebagai seorang janda maupun duda. Tuhan tahu keberadaan kami. Tuhan tahu segala yang kami gumuli. Kami serahkan hidup kami secara khusus ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga ketika Tuhan masih izinkan kami untuk mendidik, mendewasakan anak-anak kami. Biarlah mereka boleh kami didik di dalam terang kasih Tuhan. Dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan kami bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sampai dengan hari ini masih bergumul dengan kelemahan tubuh jasmani mereka. Kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhard, Bapak Pendeta Octavianus Latue, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Rini Octaviani Rumendar. Begitu juga mereka yang berada dalam proses pemulihan dari kesehatannya. Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Boromarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Om Alisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Ibu Linda Simatau, Saudari Kristina Nasya Soisa, Penatua Robert Hutagalun dan Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon. Tuhan berkati mereka yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa Tuhan menaungi, kesembuhan yang daripada Tuhan mengalir bagi tubuh jasmani mereka. Dan kami percaya melalui semua proses yang Tuhan sedang izinkan mereka alami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia di minggu ini. Kami berdoa untuk Diaken Ibu Melani Sibarani, Saudara Matthew Kulit, Bapak Irfan Nusantara Lubis, Saudari Naomi Deogra Naftali, Ibu Evelyn Sianipar, Adik Maybe Simamora, Saudari Lydia Herawati, Ibu Dikta Marbun, Saudari Ita Florencia Sihotang. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Maka ketika kami diberikan pertambahan setahun usia, Tuhan sedang izinkan kami untuk mengalami segala kasih karunia Tuhan. Maka biarlah dengan bertambah setahun usia kami tetap bersyukur dan bersyukur pada Tuhan. Dan mengisi hari hidup kami dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Maradona Suripati dan Ibu Bafna Faswani. Di mana pada hari Jumat kemarin Tuhan tepatnya tanggal 1 Tuhan menghadirkan seorang putra hadir di tengah keluarga ini. Anak terkasih kami Sergio Suraj Amardip Suripati. Kami percaya Tuhan
kehadiran anak terkasih Sergio itu tidak hanya mendatangkan sukacita bagi keluarga, bahkan kami semua juga mengalami sukacita itu sebagai jemaat Tuhan. Untuk itu kami serahkan anak terkasih kami Sergio ke dalam tangan Tuhan. Masa depannya kami percaya Tuhan siapkan yang terbaik. Pemulihan kesehatan ibu dan anak kami percaya Tuhan turut bekerja, sehingga ibu terkasih kami boleh melayani anak suami dengan penuh sukacita. Dan kami percaya ini menjadi kesaksian iman bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan keluarga Bapak Roberto Sihotang, sekeluarga yang pada tanggal 5 Mei kemarin Tuhan mereka mengalami kedukaan karena Tuhan memanggil pulang ibunda terkasih dari Bapak Robertus, yaitu almarhumah Ibu Ramina Simbolon di usia yang ke-74 tahun. Perpisahan karena kematian seringkali meninggalkan duka. Tetapi di dalam iman sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya keluarga besar Simbolon baik pun keluarga besar Sihotang mengalami penghiburan sejati dari Tuhan melalui firman Tuhan yang diperdengarkan. Maka kami menopang di dalam doa ini keluarga Pak Robertus, Ibu Mega dan anak-anak. Biarlah mereka tetap mengalami sukacita sejati yang daripada Tuhan dan memandang kematian sebagai bagian dari ketetapan Tuhan bagi ibunda terkasih. Kami juga tetap mendoakan situasi yang terjadi sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di tengah bangsa ini. Berkati para pemimpin kami pemerintah, berkati para medis yang berjuang di garis depan, berkati setiap orang yang terpapar virus corona. Biarlah mereka tetap berjuang dengan iman kepada Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Inilah pengharapan yang kami letakkan padamu ya Bapa. Bahkan kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan. Perlindungan Tuhan kami melihat sungguh nyata dalam kehidupan kami. Maka biarlah di atas semua apapun yang kami alami, termasuk situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, kami tetap bersukacita dan menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Ini doa kami ya Bapa pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau dalam perjalanan hidup kami ada banyak hal kami buat tidak berkenan. Kami melakukan dosa di hadapan Tuhan, Bapa ampuni kami. Dan doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kebenaran telah saudara dengar
janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Untuk itu, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Nyatakanlah kasih Kristus kepada banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan ini. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.